Rencana atau mungkin inisiatornya itu kan Pak Siswanto, itu pada tahun 2010 yang ingin mendirikan suatu kampung yang menguri-uri budaya, khususnya budaya Jawa, ya, yang ada kepedulian dengan tradisi-tradisi Jawa. Itu dari mulai tahun 2010. Kemudian 2010 berjalan sambil istilahnya berkoordinasi dengan semua pihak yang bisa diajak untuk peduli kepada budayanya sendiri. Itu tentunya juga setiap hari atau paling tidak sering mengadakan perkumpulan untuk membuat program supaya kita bisa menjadi suatu kampung yang kenal dengan budayanya sendiri. Sehingga pada tahun itu tercetus dengan slogan atau nama dulu Kampung Budaya, dengan slogannya monggo sami nguri-uri budaya Jawi. Itu yang awalnya seperti itu. Kemudian terus berjalan mengadakan acara-acara yang bersifat tradisional, perlombaan HUT contohnya, itu yang dilombakan itu perlombaan permainan zaman dulu, tempo dulu. Mungkin sampai kenal jenenge gobak sodor, kasti, bentik. Terus Sunda Manda itu yang pakai itu lahan tanah atau pekarangan itu dibuat kayak garis-garis di lapangan itu terus dikasih tangga-tangga ya, gambar tangga. Itu Sunda Manda yang cara mainnya engkling. Tahu engkling? Engklek. Ya nganune mencelat satu kaki. Itu ada Sunda Manda. Bisa menjadi kampung Jawi itu ceritanya mulai dari program pemerintah yang namanya kampung tematik. Ya. Dulu Pak Wali membuat program kampung tematik itu di Kalialang ini, ya di kampung ini, terus tematik itu memberi nama Kampung Jawi. Kalau dilihat dari berdirinya Kampung Jawi itu tanggal atau SK yang resmi menjadi Kampung Jawi itu tanggal 25 Februari tahun 2018. Jadi kurun waktu wacana untuk menjadi kampung ini dulu tidak serta-merta kepingin seperti ini. Jadi ini berjalan dengan aliran waktu tersendiri. Sampai sekarang Kampung Jawi itu sudah berarti 2018 sampai sekarang sudah sekitar hampir 6 tahun ya. Nah, Kampung Jawi itu kok bisa menjadi angkringan yang seperti ini, dulunya berdiri yang namanya Pasar Jaten. Pasar Jaten itu dulu tidak di sini tapi yang sekarang jadi showroom itu Nunut. Nah, di situ yang Kampung Jaten itu bukanya hanya per hari Minggu pagi. Ya, per hari Minggu pagi, terus khususnya lagi kalau per Minggu Legi. Semua itu kita dalam perjalanan mungkin tidak ada yang bisa mulus dengan rencana. Ya. Jadi kendala-kendala itu di mana-mana pasti ada. Sekarang bayangkan dengan satu keluarga yang hanya beberapa orang saja, tidak mungkin satu keluarga itu kita sependapat dengan satu orang pemikiran orang, ya toh. Apalagi ini di kampung yang sifatnya banyak orang yang punya
mungkin punya kepentingan, punya keinginan yang sama, tapi tidak bisa bergerak dalam hal untuk memunculkan ide, tidak bisa mengembangkan idenya itu, maka di situ sangat jelas banget antara yang pro dan kontra, dan kendala-kendala itu sudah dirasakan sebelum menjadi Kampung Jawi. Semenjak menjadi kampung budaya juga sama, masih ada yang pro dan kontra. Kita itu ada yang setuju ya sampai sekarang mengikuti terus, berarti yang setuju, kalau yang setuju ya mencibir dan yang lain-lain, itu sudah hal biasa. Dan kebetulan yang punya ide dan yang memperkasai di sini juga karena mungkin sudah siap semuanya, mau dicibir, mau ibaratnya dicaci maki, dikata-katain orang gila, itu sudah biasa. Dikata-katain orang gila, orang nggak waras, itu hal yang sudah yang biasa pada saat itu. Dan semua perjalanan ini juga tidak disertai dengan istilahnya anggaran dan biaya yang semua siap, enggak, karena kita mulai dari swadaya murni, swadaya dari hati ke hati. Jadi yang sifatnya dia setuju dan mau, ya dia berkorban untuk istilahnya untuk semuanya, tenaganya, pikirannya, juga mungkin hartanya, untuk bisa mengembangkan apa yang dicita-citakan saat itu. Dan alhamdulillah dengan kegigihan mereka semua yang ada di sini itu bisa bertahan dan semakin berkembang, dan saat ini sudah orang melihat sekarang sudah enaknya, ya, sekarang enaknya. Maka dari orang-orang yang pro dan kontra pada saat itu, yang pro otomatis sampai sekarang masih menjalin kerjasama yang baik, masih menjadi mitra di Kampung Jawi ini. Tapi yang kontra ya mungkin mulai merasa kok ternyata bisa berkembang seperti itu, mungkin ya, sehingga banyak yang bertanya apa masih ada peluang untuk ikut gabung dan lain-lain. Itu sekarang karena sudah kelihatan. Kalau dulu ya Masya Allah, kita kalau melihat dulu ya ibaratnya kita itu berjalan di semak-semak yang tidak jelas. Maka dengan dikatakan orang gila, orang tidak waras, itu pada saat itu ya wajar saja, karena tempat seperti ini mau didirikan pasar itu yang mengira bisa menjadi seperti ini kan, kalau orang yang pikirannya tidak blank ya nggak mungkin ya. Yang mau datang ke sini saja siapa? Jangankan orang-orang masyarakat mau datang ke sini, kita yang ibaratnya mungkin yang punya kepentingan lahan-lahan di sini aja udah malas datang ke daerah Kalialang, karena jauh dari akses yang lebih nyaman, gitu, jauh dari keramaian. Kok didirikan pasar, yang mau datang itu siapa? Kira-kira bisa membayangkan apa enggak kan, gitu. Maka wajar yang tidak pro ya wajar, itu loh. Nah, dari kegiatan di situ, maka dengan sabar, telaten, dan uletnya pengurus, khususnya Pak Siswanto yang memperkasai ini, yaitu yang luar biasa. Kalau dia sedikit guling, ibaratnya udah menyerah pada saat itu, sudah tidak jadi apa-apa. Kampung Jawi ini sudah nggak ada ceritanya. Lanjut, Pak. Kalau modal itu nggak bisa diukur, kalau modal. Masalahnya ini dulu Kampung Jawi itu modalnya itu modal kerja bakti, gotong royong, dan memakai material dan alat pembangunan ala kadarnya. Misalnya yang punya bambu bawa bambu, itu contohnya ya. Yang bisa bikin bikin bentuk bangunan, dia membentuk bangunan dari bambu. Dan pasar itu dulu kan
apa kayak barak gitu ya, barak terus dikasih apa atapnya alang-alang. Masih ingat Mbak dulu yang pernah kesini waktu masih alang-alang nggak? Nah itu namanya pelit. Jadi atapnya tuh pelit. Seperti itu pelit itu. Nah masih dulu seperti itu semua. Itu mulai ya mulai tahun 2018 itu pakainya itu seperti itu. Bambunya juga ada yang mungkin ada yang sebagian ada yang beli, tapi ada yang diberi sama orang kampung. Nah, itu lanjut. Bagaimana cara Bapak bersama warga untuk membuat keberadaan Kampung Jawi tetap eksis setelah pandemi COVID? Untuk mengajak warga pada saat pandemik, kita masih tetap waktu itu masih tetap buka seperti biasa, tapi dibatasi waktunya dan apa sistem sistem apa dulu namanya pencegahan dari COVID itu sendiri ya kita ikuti dari program pemerintah. Nah, misalnya disiapkan semua yang dianjurkan itu dipakai dan bukanya cuma sebentar karena buka jam waktu itu jam 5 cuma sampai jam 8, jadi hanya sebentar dan itu ya harus memang apa ya benar-benar bakul-bakul Kampung Jawi ini ya istilahnya apa ya kerja bakti istilahnya kerja bakti yang penting bisa menghidupi dalam arti di sini tetap eksis tetap buka walaupun tidak dapat penghasilan istilahnya seperti itu. Tapi karena kita masih tetap konsisten dengan eh, Kampung Jawi ini ya kita tetap buka walaupun tidak dapat hasil kita tetap buka. Tapi dengan ya itu tadi program COVID tetap dijalankan, prokesnya tetap berjalan sesuai program pemerintah dan sering dikontrol misalnya oleh aparat ya sering dikontrol keberadaannya ini bagaimana melanggar prokes apa tidak itu dilihat di situ jadi tetap berjalan ya. Untuk pengusahanya sendiri di sini ya berusaha berusaha untuk bertahan, yang penting berusaha bertahan dan berusaha untuk tetap melayani masyarakat yang hadir. Kalau yang apa istilahnya contohnya bakul yang mungkin kurang apa ya kurang rame atau lakunya kurang sesuai dengan harapan, nah itu yang nah, pengurus yang menanyakan sebabnya apa kok sampai tidak laku contohnya. Jadi lihat dari modelnya, penyajiannya, kebersihannya, rasanya nanti di situ pengurus juga ikut ngontrol. Jadi untuk supaya pengusaha atau bakulnya di sini tetap bertahan, itu ya paling dari pengurus bisa memberi arahan. Oh ini jenengan harus seperti ini supaya daganganmu laku. Oh ini harus dibuat seperti ini contohnya seperti itu. Jadi pengurus itu hanya memberi masukan dan itu juga kembali ke bakulnya sendiri atau pengusahanya sendiri. Kalau dia dikasih tahu terus apa melaksanakan apa yang diarahkan ya kemungkinan bisa berjalan baik ya. Tapi kalau tidak ya nggak tahu nanti mungkin dia punya anu sendiri ya punya cara sendiri untuk mengembangkan usahanya itu apa Sepertinya cukup untuk wawancara hari ini, Pak. Sudah cukup untuk wawancara hari ini. ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Oh ya ya gitu terima kasih ya, mohon maaf ya nanti apabila ada yang mungkin kurang
atau mungkin kurang lengkap nanti bisa langsung ke ketua, tapi minta waktunya ketua pasti malam atau sore nanti bisa komunikasi. Karena kalau yang saya ketahui kan dari perjalanan itu istilahnya yang kami catat ya, ibaratnya seperti itu. Kalau ketua kan punya lebih banyak, artinya lebih banyak. Monggo nanti kalau misalnya ada waktu silahkan, kalau mau ketemu ketua tapi sudah menyampaikan harusnya sore, nggak bisa pagi gitu. Terima kasih ya Pak. Sama-sama Waktunya. ya. Boleh minta foto bareng. Monggo, di mana fotonya? Kalau di yang ada tulisannya Kampung Jawi di itu, di lorong itu apa di sini enggak?